Kamu yakin mau nikah sama dia? Misalnya nanti adiknya bikin masalah atau ngutang lah atau apa. Kalian udah menikah. Hai sahabat sekarang, aku Putri dan ini bukan urusan dapur. Podcast hukum keluarga tanpa basa-basi. Nah, siapa nih yang di sini lagi nyiapin pernikahan? Nah, seperti yang kita tahu, pernikahan itu nggak cuma terkait dua pasangan aja kan, tapi kita juga menyatukan dua keluarga atau bahkan dua dunia yang berbeda. Dan gimana kalau pasangan kalian itu ternyata berasal dari latar belakang perekonomian berbeda atau bahkan jauh berbeda perekonomiannya? Pasti ada aja kan pertentangan kayak gitu. Nah, yang hal kayak gini nggak cuma ada di drakor atau sinetron yang kalian tonton guys. Karena hal ini tuh juga ada di dunia nyata. Nah, di episode kali ini kita kedatangan gestar Gen Z yang lagi nyiapin pernikahannya. Tapi pernikahannya ini tuh nggak selalu berjalan mulus. Bahkan si pasangan ini ditentang mentah-mentah sama keluarganya. Bahkan ada drama si Gen Z ini mau diusir dari rumah. Nah, tapi ternyata bisa berujung baik loh guys. Dan aman tentram. Karena apa? Yuk kita dengerin ceritanya. Hai Bang Nak. Halo, Put. Gimana nih cerita kisah cinta abang yang bikin huru hara keluarga? Aku mulai dari mana dulu nih? Mulai dari awal ketemu aja ya? Ya boleh. Oke, nah jadi awal kita kenal itu dikenalin sama teman kantorku. Oh gitu, oke. Nah, jadi kita ya janjian lah ketemu di mall gitu kan. Janjian ketemu di mall. Terus kita ya jalan tuh tukar-tukaran kontak WhatsApp gitu kan. Terus ya chattingan, PDKT-an ya biasalah. Terus pada akhirnya jadian. Oke. Nah, kita itu pacaran udah 4 tahun lah. Oh udah lama ya, Iya, lumayan. 4 tahun. Jadi awalnya dari situ sih kenalan teman. Oh I see. Ya. Nah dari situ abang udah ada niat punya apa? Udah ke jenjang berikutnya atau udah dikenalin sama keluarga mungkin? Udah selama 4 tahun itu udah sih. Jadi selama kita pacaran 4 tahun, kalau nggak salah tahun lalu pertama kali aku kenalin dia sama orang tua, aku bawa ke rumah gitu. Udah sih, udah ketemu. Nah itu gimana? Kok bisa ada huru hara dan pertentangan di keluarga abang? Nah awalnya juga aku agak kaget sih sebenarnya. Karena waktu aku bawa pertama kali ke rumah itu ya aku pikir aman-aman aja gitu kan. Mereka ngobrol santai aja gitu. Jadi ya 1 tahun lalu pertama kali dia datang ke rumah aku kenalin sama orang tua. Oke. Mama aku langsung ngajak dia ngobrol gitu. Ngobrol berdua aja. Iya berdua. Ya aku pikir ya kayak ya mengakapkan diri lah antara calon menantu sama calon mertua gitu kan. Jadi aku tinggalin aja, aku nggak tahu detail siapa yang mereka bicarakan, aku nggak tahu. Cuman setelah obrolan itu selesai, beberapa hari kemudian itu mama ngechat aku. Jadi dia bilang, kamu yakin mau nikah sama dia? Coba dipikir-pikir dulu. Nah jadi aku kayak heran gitu, kok jadi ragu ya mama tuh, kok jadi ragu gitu. Padahal aku udah memberanikan diri buat ngenalin nih, aku yang artinya aku udah serius nih mau nikah nih sama dia gitu. Gitu sih. Oh I see. Berarti mungkin itu ada di kulik-kulik kali ya si Iya mungkin. pasangan abang. Ya pastilah. Nah itu mama abang pertentangannya tuh terkait apa sih? Maksudnya alasan utamanya tuh apa gitu? Kan tadi cuma general kan, kayak abang disuruh pikir-pikir lagi. Nah sebenarnya tuh abang tanya nggak kayak apa sih sebenarnya inti masalahnya kok sampai nggak disetujuin gitu? Ya kalau itu aku tanya. Nah ternyata mama aku itu ragu sama calon istri aku. Karena calon istri aku ini punya saudara. Oh si adiknya? Adiknya. Jadi dia punya saudara adiknya, yang mana adiknya ini terkenal. Itu sering utang lah, punya utang di sana sini, sering bikin, iya problematik lah orangnya. Bikin kegaduhan lah, apa segala macam. Nah jadi aku saat itu mikir kaitannya sama Pasangan abang? pernikahan kita apa gitu. Soalnya kan aku nikahin kakaknya dong, Iya, adiknya gitu. adiknya. Nah jadi aku kepoin lah mama aku gitu kan. Jadi lo kan nggak ada kaitannya, mah aku bilang gitu. Coba kamu pikir lagi. Soalnya kalau kalian menikah, misalnya nanti adiknya bikin masalah atau ngutang lah atau apa, kalian udah menikah gitu. Cepet dilibatin gitu ya? Iya, yang tanggung jawab siapa?
secara nggak langsung keluarga baru kita pasti kena dong. Iya benar. Itu dia masalahnya ternyata. Oh I see. Tapi abang udah ngobrolin ini belum sama pasangan abang terkait pertentangan ini? Tentu kita ya udah ngobrol dong, kita cari solusi gitu kan. Kita cari solusi gimana nih, dan ya dia juga sebenarnya sadar adiknya itu problematik orangnya, dan dia merasa malu, dan dia juga bahkan bilang sama aku kalau keluarganya itu ya gimana ya, marah lah gitu, seakan-akan direndahkan atau gimana gitu kan sama keluarga aku. Jadi tadinya kecil jadi besar gitu ya, jadi mereka kayak merasa dihina atau gimana, padahal maksudnya mama aku itu buat aku supaya lebih matang lagi berpikirnya gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya si pasangan abang ini tuh generasi sandwich kah, sampai nantinya bakal apa ngelibatin si adenya bakal bergantung banget sama dia kah, atau? Oh iya, kalau generasi sandwich-nya sih bisa aku bilang generasi sandwich sih mereka, karena mereka itu lima bersaudara. Jadi yang udah menikah itu 1 orang, kakaknya, dia anak kedua. Nah jadi calon istri aku ini kan merantau kerja di sini. Jadi dia memang setiap bulan, setiap gajian itu ya bantu-bantu orang tua lah. Dan nggak jarang juga saat adiknya bikin kegaduhan, masalah gitu, dia ikut bantuin juga Oh I see. gitu. Tapi berarti udah diobrolin lah sama pasangannya abang. Diobrolin. Nah tapi gimana tuh kok bisa akhirnya berjalan mulus dan aman gitu? Dari pertentangan yang dari keluarga abang, dari keluarga pasangan abang kan panas nih. Nah kok bisa akhirnya tuh menyatu dengan baik gitu? Oh iya, kita kan udah ngobrol nih. Kita kan udah ngobrol, jadi aku nggak cuma ngobrol sama dia doang. Aku minta pendapat sama teman-teman aku juga, baik yang udah nikah atau belum. Jadi aku pernah dengar masukan dari salah satu teman aku yang udah nikah nih. Iya. Jadi dia bilang coba bikin perjanjian pranikah gitu. Sebenarnya aku udah tahu perjanjian pranikah itu apa, tapi nggak yang sedetail itu. Aku cuma tahu ya perjanjian yang dibuat sebelum menikah apa aja, gini gitu. Tapi aku coba tanya lebih lagi sama dia. Jadi di perjanjian pranikah itu menurut aku setelah yang dijelaskan dia itu menguntungkan kedua belah pihak. Iya betul. Dimana di dalam perjanjian pranikah itu pasti dituangkan dong poin-poin apa yang sudah dijanjikan gitu. Iya benar. Jadi untuk mencegah masalah-masalah seperti adanya yang problematik lah, soal keuangan, soal utang piutang, harta, Iya betul. itu nanti dicurahin di sana. Jadi aku pikir ini boleh juga jadi solusi yang bagus banget gitu kan. Ya jadi aku ngomong lagi dong sama nyokap aku. Ma gimana kalau misalnya kita nikah nanti kita bikin Buat perjanjian perjanjian pranikah gitu. Jadi aku jelasin perjanjian pranikah itu ini itu segala macam. Terus ya kita ngomong lagi, diskusi lagi gimana antara aku sama orang tua aku, antara orang tua aku sama calon istri aku. Iya benar. Nah jadi akhirnya ketemulah jalan tengahnya. Nah tapi dengan adanya perjanjian pranikah ini, emang dari keluarga abang dan keluarga pasangan abang bisa terima dengan adanya si perjanjian ini? Kan masih awam gitu biasanya. Kalau soal itu awalnya sih nggak terima, dan sebenarnya mereka masih asing gitu sama perjanjian pranikah itu ya. Tau lah orang tua zaman dulu kan, ya menikah aja gitu. Kalau udah siap menikah, nggak usah janji ini itu segala macam. Dan awalnya juga aku sebenarnya merasa perjanjian pranikah itu apakah bisa jadi solusi. Aku juga sebenarnya awalnya mempertanyakan gitu. Tapi setelah aku cari tahu lagi, aku dengar penjelasan dari temanku lagi gitu kan. Sebenarnya ini bisa menjadi solusi. Nah jadi sebenarnya orang tua aku itu dan orang tua dia itu nggak terima. Bahkan orang tua calon istri aku merasa kayak perjanjian pranikah itu seperti kayak penghinaan gitu loh. Jadi mereka itu nganggapnya aku menikahi anak mereka tapi dengan keraguan. Iya takutnya Gitu kan? emang tujuannya mau pisah Iya gitu ya pasti biasanya. orang awam mikirnya gitu. Iya Kan? benar. Nah awalnya juga aku gitu, cuman ya aku jelasin sama orang tua dia, aku jelasin sama orang tua aku. Ini perjanjian ini bukan berarti keraguan.
Tapi ini adalah kayak untuk melindungi lah. iya melindungi, jaminan gitulah. Iya. Jaminan. Yang mana nanti masalah-masalah yang bukan seharusnya tanggung jawab kita, atau mungkin nanti apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga itu nanti ya bisa lah ditumpahkan di dalam perjanjian pranikah ini, gimana nanti solusinya gitu kan. Jadi aku coba jelasin pelan-pelan sama kedua orang tua aku, kedua orang tua dia, tetap ada pertikaian kok sebenarnya. Nggak langsung berjalan mulus, oh langsung setuju, enggak. Ada, tetap ada pertentangan, cuman kita ya pelan-pelan lah jelasinnya, bujuk gitu. Ya namanya juga orang tua kan. Benar. Gitu. Berarti pas diiyainnya, disetujuinnya sama kedua belah keluarga abang dan pasangan abang tuh masing-masing kah atau duduk bareng-bareng gitu? Awalnya kita berdua nemuin keluarga aku nih, terus ngomong, panjang lebar udah selesai, terus kita berdua ke keluarga calon istri aku. Iya, pasangan abang. Jadi lebih tensnya itu di keluarga calon istri aku sih, lebih tensnya. Jadi ayahnya dia kayak ya nyampe ngebentak gitu loh. Kamu mau nikahin anak saya tapi bikin perjanjian gitu apa gunanya gitu, emang mau cerai ya gitu. Jadi mereka kayak direndahkan gitu, padahal sebenarnya maksudnya nggak itu. Cuman aku tetap kayak sabar gitu jelasin sama mereka, dibantu juga sama calon istri aku gitu loh. Jadi kita jelasin pelan-pelan dan akhirnya setujulah orang tuanya ini, singkat cerita setujulah kan. Ya udah, terus setelah dari keluarga calon istri aku, dari kedua keluarga ketemulah, ketemu. Jadi disitulah dia baru ya dirembukin baru, ya. Nah itu untuk menentukan isinya abang apakah ngobrol sama pasangan aja atau sama keluarga abang juga? Apa-apa aja yang diatur gitu? Sebagian besar sih kita berdua, sebagian besar kita berdua. Cuman tetap kita sampaikan, nah di dalam perjanjian ini ada ini sama orang tua aku dan orang tua dia. Nah jadi ada beberapa masukan sih dari kedua orang tua akunya. Ada beberapa masukan terkhusus soal masalah utang piutang yang mungkin terjadi gitu. Utang yang nggak boleh dibawa, utang yang nggak boleh ditanggung gitu. Jadi kita masing-masing gitu ya. Oh sih, berarti di perjanjian pranikah abang atur terkait pemisahan utang gitu ya bang. Biar nggak nyampur, nggak mengganggu finansial keluarga kita abang nantinya ya. Oh I see. Bener sih bang, pranikah itu emang penting banget untuk pasangan yang mau menikah. Tapi sorry, aku mau nanya, kamu kan sebagai orang yang ahli hukum lah. Ini kan aku sebagai orang kampung nih ya, yang berasal dari Sumatera Utara, gitu yang masih tabu soal dokumen-dokumen pranikah dan segala macamnya. Untuk surat perjanjian pranikah di kayak kota Jakarta lah sih gitu kan, itu udah banyak belum? Udah orang udah pada bikin belum atau masih tetap tabu? Biasanya sih si perjanjian pranikah ini so far masih agak dianggap tabu ya sama masyarakat. Masih banyak yang menganggap si pranikah ini ya kayak abang tadi keluarga abang tadi ngiranya penuh keraguan lah, emang tujuan mau cerai bla 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 gitu. Tapi udah ada juga nih sebagian orang yang melek nih, open minded lah ya. Iya, open minded yang menganggap bahwa pranikah itu penting loh buat diadain kayak gitu. Nah biasanya si perjanjian pranikah itu ngatur terkait harta bawaan masing-masing, terus pemisahan utang juga kayak abang tadi, biar si adanya pasangan abang ya tadi ya, itu nggak terdampak lah ke keluarga abang karena itu udah dipisah kan. Dan juga bisa ngatur terkait pendapatan abang nih, penghasilan abang sama pasangan abang, mungkin mau dipisah atau mau berapa persen ya itu bisa diatur juga kayak gitu. Dan sebenarnya umumnya terkait kayak gitu, terkait pemisahan harta. Tapi bisa juga diatur terkait misalnya hak asuh, mungkin nanti kalau ada apa-apa di salah satu pihak
apa melakukan kesalahan atau Iya, mungkin iya, iya. selingkuh gitu ya, Iya, iya, itu iya. nanti hak asuhnya ada di pasangan yang diselingkuhin gitu. Oh, Itu bisa juga bisa sampai ke Iya. hak asuh anak juga ya? Iya, bisa aja. Tapi mostly ini buat ngelindungin hak dan kewajiban abang dan pasangan abang. Oh iya, iya. Lah berarti kalau misalnya orang nikah sama, misalnya nih ada orang yang mau nikah sama cowok yang suka main judol gitu, misalnya sering ngutang, ya selama cinta nikahin aja, tapi bikin surat perjanjian pranikah Iya, gitu ya? karena udah dipisah kan Oh tuh pasangan. iya. Jadi nggak ada masalah buat ke depan kalau misalnya pasangan kalian atau pasangan siapapun itu Iya, ya iya. terlilit pinjol atau judol tapi masih cinta banget gitu Iya, kan. Nah itu masih bisa tuh dijalanin, tapi itu harus ada perjanjian pranikah karena itu penting banget. Dan maksudnya di dalam surat perjanjian pranikah itu harus dituliskan secara jelas gitu ya mungkin ya. Harus sedetail mungkin apa namanya, apa yang harus diantisipasi. Benar. Gitu ya? Iya benar. Dan kalau misalnya buat kalian yang sudah menikah tapi mungkin sebelumnya tuh belum buat perjanjian pranikah nih dan mungkin kayak baru sadar nih kan, aduh suami gue judol lagi atau pinjol lagi banyak utang gitu kan. Nah sebenarnya tuh si perjanjian pranikah ini bisa juga dibuat setelah menikah. Oh bisa juga? Iya, nah itu tuh sejak adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015 tuh. Jadi bisa juga diatur setelah abang menikah gitu. Jadi buat kalian yang mungkin, aduh gimana nih, tapi gue belum nggak punya perjanjian pranikah. Nah Iya itu udah terlanjur nikah gitu. menikah. Nah itu bisa buat tuh setelah menikah. Jadi dirembukin aja buat si perjanjian itu buat misahin si itu kan utang-utang suap pasangan. Iya, tapi prosedurnya sama aja nggak? Misalnya surat perjanjian pranikahnya itu dibikin setelah menikah dengan sebelum menikah, itu prosedurnya sama nggak? Sebenarnya mirip sih, sama aja. Jadi kayak ya harus konsultasi dulu kan, entah itu ke advokat atau siapa yang ahli hukum nanti, tapi harus ke notaris dulu. Biar kekuatan hukumnya tuh oke gitu, sah gitu. Jadi kalau abang sama pasangan abang cuma di bawah tangan, itu kekuatan hukumnya kurang kuat gitu, lebih kuat ke notaris. Nah dari notaris, nah nanti dicatetin nih, kalau misalnya muslim tuh biasanya dicatatinnya tuh di KUA, kalau misalnya non muslim di kantor catatan sipil kayak gitu. Jadi biar tercatat gitu, biar lebih kuat lah kekuatan hukumnya. Oke. Kayak gitu. Berarti ya untuk Gen Z sekarang tuh yang kita tahu sendiri lah ya. Iya. Gen Z sekarang tuh banyak yang ya konsumtif lah atau mungkin utang sana sini, ya bisa jadi salah satu solusi lah ya. Bisa jadi salah satu bukti kalau misalnya emang benar-benar mencintai pasangannya cinta mati gitu. Iya. Masih bisa jalan dengan ya itu pranikah, penting kayak gitu. Oh, oke. Oke Bang No, thank you banget nih abang udah nyediain waktu abang buat cerita yang tadi tuh menarik banget sih. Kayak emang penting banget si perjanjian pranikah ini. Ya, aku juga dari penjelasan kamu tadi aku jadi dapat POV yang baru lah. Mungkin ini juga berguna banget ya buat teman-teman yang mungkin mengalami kejadian yang serupa ya. Iya, betul. Oke, mantap. Nah, jadi gitu guys. Buat kalian yang mau menikah tapi mungkin pasangan kalian punya judol, sering judol atau punya banyak utang atau problematik, kalian bisa nih pakai si perjanjian pranikah ini. Atau buat kalian juga yang mungkin udah terlanjur menikah tapi nggak punya perjanjian pranikah, kalian juga belum telat untuk buat si perjanjian perkawinan ini. Buat sahabat perkara yang mungkin tertarik sama cerita terkait hukum keluarga kayak gini, kalian bisa ikutin terus podcast Bukan Urusan Dapur, atau bisa ikutin Instagram kita di @perkara. Atau kalian punya cerita-cerita menarik terkait hukum keluarga, bisa komen atau DM di Instagram kita ya. Sekian dari aku Putri, dari Bukan Urusan Dapur. Bye-bye!